mulai pendataan guru non ASN. Oke, silakan dipersiapkan saja bahwasanya nanti tentunya akan ada penilaian seperti ini. Kemudian kisi-kisi juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Ini saya akan berikan simulasi teman-teman semua. Ini saya khususkan untuk teman-teman semua yang mekanisme tahun 2022 ini adalah dengan cara penilaian penyesuaian saja. Gitu nggih. Nah, ini pelamar yang lulus akan ditempatkan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Persasma. Jumpa lagi dengan saya di Bang Persa Channel. Channel Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari solusi. Sobat Persasma, kali saya akan menjelaskan tentang mekanisme seleksi ya, khususkan untuk prioritas 2 dan prioritas 3, yaitu guru THK 2 dan guru honorer atau non ASN. Kemudian untuk pelamar umum tentunya ya. Nah, di sini tinggal perhatikan saja dan pahami alurnya teman-teman. Bahwasanya nanti untuk prioritas 2 dan 3 hanya akan ada penilaian kesesuaian saja, nggih. Tentunya nanti saya akan berikan juga simulasi bagaimana proses penempatan ya, dimana ketika nanti ada beberapa sekolahan yang sebenarnya butuh formasi tapi hanya beberapa saja yang dibuka. Nah, kira-kira nanti dari hasil penyesuaian ini yang berhak ditempatkan itu seperti apa formasinya atau formulasinya ya. Oke, sebelum saya mulai video ini, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, teman-teman, kita flashback dulu sebentar nih. Ya, ini kita bandingkan dulu bahwasanya untuk mekanisme rekrutmen guru tahun 2021 dan tahun 2022 ini berbeda, teman-teman semua. Saya akan berikan gambaran bahwasanya untuk tahun 2021 ini tentang penetapan kebutuhan ya, pemenuhan kebutuhan. Maksudnya dulu adalah usulan yang pertama adalah usulan kebutuhan ASN diajukan oleh masing-masing KLD ya. Kemudian baru penetapan atau persetujuan kebutuhan. Kemudian baru proses seleksi CASN ya, melamar ke formasi yang telah ditetapkan. Gitu nggih. Nah, ini alurnya dulu jelas sekali nggih, karena dulu baru pertama kali tentunya ya. Kemudian dari itu, ini isu di sini, gitu. Formasi yang diusulkan Pemda jauh di bawah kebutuhan guru. Dulu kebutuhannya itu 100 ya, 1 juta. 1.200.000 sekian, ternyata yang diusulkan itu dari Pemda hanya 500 sekian. Kemudian yang lulus itu hanya 200 sekian. Kemudian di sini yang kedua adalah lowongan guru di daerah 3T ya, ini kurang diminati. Bahkan sampai 117.900 sekian ini tidak ada yang melamar teman-teman semua. Oke. Nanti penyusunan passing grade untuk memenuhi alokasi kebutuhan gitu nggih. Nah, ini tentunya akan dilaksanakan di situ. Saat itu nggih. Nah, kemudian ada kaitannya juga untuk perekrutan tahun 2022 ini berkaitan dengan hasil dari ambang batas teman-teman semua yang sudah lulus passing grade ya di tahun 2021 nggih. Nah, di sini saya akan tampilkan dan saya akan berikan gambaran sebentar saja ya. Nah, jadi ini ada perbedaan yang sangat mencolok teman-teman semua. Jadi ini yang pertama memang tetap pengusulan ya, bahwasanya untuk tahun 2022 ini memang diminta setiap daerah atau Pemda itu memberikan atau mengirimkan usulan kebutuhan yang ada di daerah masing-masing. Gitu nih. Ini pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Ini dari dulu dan sudah diputuskan kemarin per September 2022 ini nih. Ini dengan memprioritaskan guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapat formasi. Nah, ini teman-teman semua, sekalipun rencananya seperti ini, memang dalam lapangannya ini banyak sekali guru passing grade yang sebenarnya tahun ini pun belum terakomodir semuanya gitu ya. Kemudian penetapan kebutuhan juga sudah dilakukan oleh Kemenpan RB. Kemudian proses seleksi prioritas persen nilai yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 ini akan dilaksanakan nanti ketika pertama kali membuka portal SSCSN gitu teman-teman semua. Kemudian ini yang penting teman-teman semua, ini penting sekali yang perlu teman-teman sikapi dengan bijak nih, bahwasanya proses seleksi antara pelamar baru atau new recruit dengan guru honorer termasuk THK 2 ini yang tidak berpengalaman tidak disamakan. Tentunya bedakan nih teman-teman semua. Nah, ini kemudian setelah 3 ini baru yang keempat, seleksi peserta dengan metode observasi 4 background check. Nah, ini teman-teman semua, ini juga ada di sini. Jadi ada guru THK 2 dan non ASN ya, guru honorer negeri yang tentunya pada tahun 2022 ini tidak melakukan tes, hanya seleksi observasi saja gitu nggih. Dan kemudian proses penempatannya seperti apa nanti akan saya gambarkan setelah ini gitu teman-teman semua. Dalam video ini intinya gitu. Oke.
Yang pertama dulu teman-teman, ini yang akan saya tampilkan adalah mekanisme seleksi prioritas guru menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini yang dimaksudkan di sini adalah guru honorer ya, termasuk PHK 2 di situ. Jadi di sini adalah guru prioritas 2 dan prioritas 3 ya. Dimana ini akan diberlakukan ketika nanti yang prioritas 1 sudah selesai ya. Walaupun pada kenyataannya saya yakin masih ada menyisakan guru yang prioritas 1 yang belum sempat ditempatkan tahun ini. Jadi ini mekanismenya sebenarnya seharusnya sudah dilakukan, harus dilakukan sesudah prioritas 1 selesai. Nah, ini mekanismenya kalau untuk guru honorer ini ya, prioritas 2 dan 3 ini adalah guru THK 2 dan non-ASN yang tidak lulus passing grade di tahun 2021 atau tidak memenuhi nilai ambang batas. Nah, tahun 2022 ini masih diberikan kesempatan ini dengan tidak menggunakan tes teman-teman semua, jadi tidak perlu tes CET UNBK, hanya dengan penilaian kesesuaian saja. Nah, ini diseleksi dengan verifikasi. Yang pertama adalah kualifikasinya, kemudian kinerjanya. Nah, nanti untuk kinerjanya nanti nilai oleh tim penilai termasuk kepala sekolah teman-teman semua, dan ini videonya sudah saya pernah bahas di video saya sebelumnya ya. Kemudian kompetensinya, kemudian background checknya. Nah, ini nanti semuanya akuntabilitas datanya diverifikasi oleh Pemda, kemudian diverifikasi ya oleh Kemendikbudristek. Kemudian nanti penempatan sesuai dengan kebutuhan formasi dan sekolah mana yang dibuka. Nah, jadi silakan teman-teman semua yang guru honorer ini yang sekarang sudah mulai pendataan guru non-ASN, silakan dipersiapkan saja bahwasanya nanti tentunya akan ada penilaian seperti ini. Kemudian kisi-kisi juga sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Ini saya akan berikan simulasi teman-teman semua. Ini saya khususkan untuk teman-teman semua yang mekanisme tahun 2022 ini adalah dengan cara penilaian penyesuaian saja. Gitu nggih. Nah, ini pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya, intinya begitu kan. Nah, tentunya ini akan melewati berbagai macam penilaian teman semua. Nah, ini saya ilustrasikan ya. Ada 4 sekolah A, B, C, dan D ini ya. Ini saya ilustrasikan instansi yang memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah, yaitu di sekolah A ada 1 formasi kebutuhan formasi, sekolah B juga ada kebutuhan 1 formasi, D juga 1 formasi, dan begitu juga yang C ada kebutuhan 1 formasi. Tetapi teman-teman semua, formasi hanya dibuka di sekolah A dan B saja. Jadi di sini dibuka ya, butuh 1 dan dibuka. Di sini juga butuh 1 dan dibuka. Nah, untuk C dan D masing-masing butuh 1 tapi tidak dibuka formasinya. Ini karena Pemda tidak mengirimkan kebutuhan. Jadi yang C dan D ini tidak dibuka. Yang dibuka adalah sekolah A dan sekolah B. Nah, di sini pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu isi biodata diri saja. Ya, penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbudristek gitu. Jadi nanti yang C ini akan bersaing dengan guru yang di sekolah A. Artinya sekolah C ini melamar di sekolah A dan bersaing di sini. Kemudian sekolah D juga boleh melamar di sekolah B dan bersaing dengan guru yang ada di dalamnya tadi. Gitu nggih. Nah, kemudian penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dan seterusnya. Jadi kalau penilaian observasi nanti sekalipun yang C melamar di sekolah A atau di sekolah yang lain, nanti yang menilai penilaian observasi ini adalah di dalam sekolah C ini. Ya, jadi ketika dia melamar di sini bukan ini lagi yang menilai, tapi tetap di sekolah asalnya. Sekolah A tetap dinilai di sekolah A, B pun di sekolah B, C di sekolah C, dan D pun di sekolah D. Ketika D melamar di B pun tetap yang menilai adalah di sekolah D. Penilaiannya terjadi di sekolah D. Gitu, okay? Kemudian jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, nah ini ketika ini yang melamar ke sini kok nanti setelah verifikasi dan nilainya sudah muncul ternyata lebih tinggi ya, yang melamar ke sekolah lain malah nilainya lebih tinggi. Nah, ini misalkan C melamar di sekolah A, ternyata nilai observasinya yang dari C itu lebih tinggi. D yang melamar di sekolah B juga sama, ternyata nilai observasinya lebih tinggi dari guru yang ada di sekolah induknya ya, yang membuka formasi. Maka ketika terjadi demikian, maka formasinya yang tadinya dibuka di A dan dibuka di B, maka akan dialihkan menjadi dibukanya di C dan di D. Maka di A dan di B walaupun butuh formasi dan buka, pada akhirnya nanti dialihkan.
Jadi tetap nanti akan ada kebutuhan saja di sini nggih, belum terpenuhi gitu nggih. Nah, ini simulasinya. Jadi teman-teman silahkan untuk kesesuaian, penilaian kesesuaian juga nanti tentunya akan bersaing gitu teman-teman semua, ketika nanti ada sekolah-sekolah yang memang butuh tapi tidak membuka formasi, maka boleh nanti melamar di sekolah yang lain seperti yang saya contohkan tadi. Ini butuh, tapi karena tidak dibuka formasinya, maka melamar ke yang dibuka. Ini juga sama. Ini butuh, ada formasinya, ada, tapi tidak dibuka, maka dia boleh melamar ke tempat lain. Kemudian nanti rankingan dilihat, kalau yang besar ternyata di sini, maka formasi yang dibukanya dipindahkan ke sini. Tapi kalau yang ternyata penilaiannya yang lebih besar di sini, maka tetap formasi di sini yang berhak untuk menempati adalah guru yang ada di sekolah tersebut. Begitu teman-teman semua. Untuk sedikit saya jelaskan tentang penilaian kesesuaian atau observasi. Kemudian berikutnya adalah mekanisme rekrutmen untuk pelamar baru atau pelamar umum teman-teman semua. Nah, ini pelamar new entry atau jabatan guru nih, new entry jabatan guru, pelamar baru untuk jabatan guru. Ini ada seleksi dengan mekanisme sebagai yang sudah hampir sama kalau mekanismenya kalau yang baru ini teman-teman semua. Cuma di sini ketika nanti masuk ke SSIN, ada yang harus buat akun, ada yang cukup login saja dan memperbaharui data atau upload data terbaru. Intinya begitu saja. Nanti di sini tentunya yang akan mengikuti adalah untuk pelamar umum terdiri dari guru lulusan PPG ya, lulusan PPG maaf ya. Kemudian guru dari sekolah swasta juga bisa mengikuti teman-teman semua, gitu ya. Kemudian guru dari sekolah negeri ya, non ASN yang pengabdiannya masih di bawah 3 tahun. Ini masuknya pelamar umum gitu teman-teman semua. Dan ini akan bersaing ya. Kemudian nanti akan mengikuti alur dengan tes CET UNBK. Kemudian setelah ini nanti tentunya akan ada perankingan ya, akan ada perankingan. Kemudian top rank atau peringkat tertinggi ya, nanti tentunya akan ditempatkan di sekolah yang tidak ada pelamarnya. Nah, ini untuk yang umum. Jadi kalau yang umum silakan tinggal disesuaikan saja. Yang pertama adalah teman-teman dari non-ASN yang mengabdi di sekolah negeri tapi pengabdiannya masih di bawah 3 tahun, jadi dia tidak berhak untuk ikut penilaian observasi, ikutnya di umum gitu teman-teman semua. Kemudian di lulusan PPG ya, lulusan PPG silakan teman-teman semua bisa mendaftar dari awal. Kalau yang sudah pernah mendaftar tahun sebelumnya tinggal lengkapi data saja. Kemudian nanti yang dari guru swasta pun banyak yang sudah mendaftar di tahun sebelumnya, jadi tinggal login saja kemudian perbaharui berkasnya ya, karena nanti akan ada 2 tambah nilai atau afirmasi ya yang diberlakukan di tahun 2022 ini, yaitu afirmasi cerdik. Kalau yang sudah punya cerdik silakan di upgrade ya, di upload ya. Kemudian yang disabilitas cuma 2 saja teman-teman semua gitu ya. Kemudian nanti tentunya perankingan sama seperti tahun sebelumnya. Ini bagi yang umum. Nah, ini akan berjalan ketika nanti masih ada sisa formasi. Begitu teman-teman semua. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman. Ya, ini tentunya akan saya bahas sebentar ya teman-teman semua. Kalau prosesnya ternyata sama ya. Ini saya belum berakhir nih. Jadi nanti teman-teman akan masuk ke SSIN, kemudian nanti akan dideteksi mana prioritas 2, prioritas 3 dan umum. Kemudian nanti seleksi administrasi, kemudian penempatan untuk prioritas 1, kemudian observasi untuk prioritas 2 dan 3, barulah nanti untuk yang ujian seleksi UNBK nanti tentunya bagi yang umum. Gitu nih, ya, sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih, selamat siang, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.